Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget. Kayak ya Allah, itu loh orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah, bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung. Kita lihat sayang. Sekira sudah Mi. Nggak bisa, bebek full ini nggak bisa, jangan nangis dulu. Secinta apakah kalian sama Prabowo, Marsha? Dari dulu sudah coblos Prabowo, tapi sumpah aku nyesel banget sempat ragu 1 bulan. Makasih banget udah nunjukin sifat aslinya ya. Ini debat capres loh. Kenapa nyerang pribadi 1 orang doang ini? Allah, moga-moga Prabowo menang. Pokoknya harus menang. Jujur syok ngelihat debat tadi malam. Kayak kita punya diari nih ya, digembok. Terus teman kita, buka dong diari lu, bacain tuh di depan umum semuanya. Kita kan mau tahu tuh isi hidup lu kayak gimana. Buka dong, penasaran kalau emang lu nggak ada apa-apa. Aku paham banget mimik muka Pak Prabowo. Mimik yang udah kayak gue tuh kalau gue nih ya, kalau gue pribadi ya, gue kalau udah gak bisa ngomong apa-apa lagi nih, dibalik-balik nih kenyataannya, faktanya ini, gue udah cuman kayak diem ngeliatin tuh orang sampai ngela napas gitu, udah sampai di sini gitu, terus buang napas. Sakitnya tuh kayak udah gak bisa diomongin lagi juga gitu. Tanggapanku tentang debat capres tadi malam, Pak Prabowo bahas negara, yang lain bahas Pak Prabowo. Aku ingat kata Bang Deddy Corbuzier, Pak Prabowo itu kerja di Mehan sampai nggak tidur. 01 memberikan nilai tentang pekerjaan Pak Prabowo itu 11 dari 100. Lantas yang menteri yang dipecat-pecat itu Anda kasih nilai berapa? 1 atau 0 yang mau Anda kasih nilainya? Saya bangga Pak punya jenderal seperti Bapak. Saya bangga punya Menhan seperti Bapak. Lu pikir kalau lu ngejelek-jelekin orang yang lu jelek-jelekin bakal makin jelek ah? Kagak. Justru mereka tuh malah makin bagus ya. Tapi dengan kejadian debat ketiga tadi malam, sorry banget ya Pak Anies. Makin dibiarin, makin gak sadar diri. Orang yang dibaikin malah gak tahu diri. Dia yang menjelekkan namamu pada setiap orang dengan tujuan agar kamu dipandang rendah dan diremehkan. Padahal sejatinya dia tuh kalah mutlak dari kamu. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah ya untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih. Walau terlambat nggak apa-apa, ucapkan terima kasih. Oke, baik. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada kalian semua? Saya harap kalian semua sehat-sehat selalu, murah rezeki, panjang umur, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke guys, baik. Setelah debat ya guys, muncullah video Babe Haikal. Babe Haikal ini aku rasa ingin menyindir salah satu calon presiden kita ya. Karena ya mungkin Babe Haikal ini juga nggak tega gitu ya melihat Bapak Prabowo digituin ya kan. Jadi Babe Haikal ini mungkin kesal, dan setelah debat kayak besoknya gitu Babe Haikal muncul di TikTok, viral di TikTok ya, mengucapkan tanda terima kasih karena dulu pernah Bapak Prabowo ini pernah menggadaikan tanahnya untuk membantu Anies Baswedan untuk maju di DKI Jakarta. Nah ini kalau dari penilaian aku ya guys, Babe Haikal ini seolah-olah ingin menyindir salah satu calon presiden ya, yang selalu menyerang dan mempermalukan ataupun merendahkan Prabowo ya guys. Ya kita tahulah siapa ya kan. Saya yakin sekali kalau Babe Haikal juga geram, karena Babe Haikal ini kita tahu dekat dengan Bapak Prabowo Subianto, dan Babe Haikal ini tidak pernah muncul di media sosial yang kayak dulu, yang kuar-kuar, yang selalu bikin kita agak sedikit panas. Tetapi sekarang Babe Haikal ini sudah berubah juga ya. Nah jadi guys, coba kalau kalian gimana nih, siapakah ataupun apakah benar ini adalah sindiran keras untuk Anies Baswedan ya guys?
daripada Babe Haikal, karena Babe Haikal mungkin geram ataupun marah juga ketika melihat Bapak Prabowo dipermalukan, dikasih rating 11 dari 100 daripada Pak Anies. Aku rasa iyalah ya guys. Nah, jadi guys, memang kita kadang-kadang orang itu ya, kadang-kadang orang itu seperti kata-kata yang sering muncul ya di media sosial ya, seperti anjing yang kejepit ya, ketika ditolong yang sudah dilepas malah menggigit ya guys. Ya setidaknya kalau kita tidak bisa membalas budi orang itu, setidaknya jangan kita kasih sakit hati gitu ya guys. Waduh, seperti itulah kira-kira orang yang selalu memburukkan ataupun ingin menjatuhkan ataupun merendahkan orang lain yang sudah membantunya ya guys. Oke guys, jadi kali ini saya akan mereaction salah satu ataupun rangkuman video ya daripada orang-orang yang di TikTok geram, marah, sedih ya, dan berbagai tanggapan orang ataupun warga TikTok di video ini. Saya akan mereaksinya, dan jangan lupa tonton sampai habis. Dan oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu supaya kita bisa lebih semangat untuk membuat video-video seterusnya. Lu pikir kalau lu ngejelek-jelekin orang yang lu jelek-jelekin bakal makin jelek ah? Kagak. Justru mereka tuh malah makin bagus ya. Lu yang makin jelek sendiri, tahu kagak? Sadar. Soalnya ya, aura lu tuh makin negatif kalau misalkan lu kebanyakan iri dengki sama orang. Makanya kalau misalkan emang lu tuh belum bisa ikut senang sama pencapaian orang lain, minimal diem. Jangan koar-koar, apalagi ngejelek-jelekin ya. Soalnya nanti kalau misalkan kenyataannya emang lu yang lebih jelek kan, lu yang malu. Dia yang menjelekkan namamu pada setiap orang dengan tujuan agar kamu dipandang rendah dan diremehkan. Padahal sejatinya dia tuh kalah mutlak dari kamu. Dia tuh ingin seperti kamu, tapi nggak mampu. Itu sebabnya kenapa dia menghasut orang lain untuk membencimu. Karena dia sudah sadar diri, dia tidak mampu untuk menjatuhkan kamu sendirian. Paham kamu? Jujur syok ngelihat debat tadi malam. Kayak kita punya diari nih ya, digembok. Terus teman kita, buka dong diari lu, bacain tuh di depan umum semuanya. Kita kan mau tahu tuh isi hidup lu kayak gimana. Buka dong, penasaran kalau emang lu nggak ada apa-apa. Bukan masalah ada apa nggak ada kenapa-kenapa. Itu kan privasi. Apalagi di dalam privasi ada rahasianya. Gak semua orang harus tahu tentang kita. Apalagi ini menyangkut negara. Kok bisa mau diungkapin di publik? Ibaratnya gini Wir, pertahanan itu udah kayak pagar rumah. Semua orang terus lu suruh masuk ke dalam, suruh masuk rumah lu. Terus udah gitu, udah suruh masuk ke rumah, lu nunjukin dah tuh berangkas lu di mana, tas-tas mahal lu di mana, barang-barang branded lu di mana. Buat apa fungsinya Wir kayak begitu Wir, yang ada dirampok. Kan gak semua orang yang datang ke rumah lu kenal, lagian juga gak semua orang juga yang datang ke rumah lu seneng juga sama lu dan punya niat baik. Lah apalagi ini, gak habis pikir gue sumpah. Jadinya tuh semalam gue cuman ngeliat anak kecil ributan mainan. Yang satu punya mainan bagus nih, terus gak mau dibuka kardusnya. Yang dua ini ngerengek-rengek, buka dong, bongkar dong. Punya siapa itu? Kan yang berwenang sampai saat ini siapa untuk ngebuka kardusnya? Lagian itu kan juga rahasia dan privasi besar. Kok bisa kayak gitu doang sebagai cawapres gitu loh? Punten banget. Gak habis pikir soalnya. Aku nih Pak, mohon maaf, aku nih rakyat jelata biasa Pak. Aku cuma SMA Pak. Cuman untuk hal kayak gitu aku pun juga paham. Mana yang harus diomongin di publik, mana yang enggak. Terus lagi, bukannya sibuk ngebahas tentang pertahanan Indonesia, malah ngesibuk ngepontem. Punten Pak, kita ini lagi main guru-guruan, apalagi jadi cari pemimpin yang buat memajukan bangsa kita sih. Dan yang kita nilai ini orang yang udah punya pengalaman banyak. Dari debat capres yang pernah gue tonton selama ini, nggak tahu kenapa debat capres kali ini, apalagi tadi malam, itu beneran bikin gue sakit hati banget.
kayak ya Allah itu loh, orang tua gitu, maksud gue lu ngomongin visi misi lu aja udah bisa nggak sih gitu loh, nggak perlu ngejatohin, itu bener-bener langsung personal, bukan urusan kenegaraan lagi kalau kayak gitu. Sakit hati banget gue, sumpah. Gue rasa juga bukan gue doang yang sesakit hati ini, apalagi ngeliat pas, aduh nggak kuat gue. Astaga, masih kita lihat sayang. Sekira sudah, Bi. Gak bisa, FVP pukul ini. Gak bisa, jangan nangis dulu. Secinta apakah kalian sama Prabowo, Marsha? Dari dulu sudah coblos Prabowo, tapi ada tau deh. Gue udah nangis. Sedih kayak juga lihat kayak begini. Sudah bisa sayang. Menang Prabowo, menang. Insyaallah. Bapak, kenapa Bapak diem, Pak? Kenapa nggak Bapak serang balik mereka? Lu benci sama gua sampai ngejelekin gua di mana-mana. Nyari teman untuk ngejatuhin gua ya? Kenapa? Nggak sanggup ngejatuhin gue sendirian ya? Haha, sabar ya, Cuk. Makin dibiarin, makin nggak sadar diri. Orang yang dibaikin malah nggak tahu diri, apalagi sampai ngejelek-jelekin. Bicaranya hebat, buktinya cacat. Hei Bung, casing hulu kok mulut Hello Kitty. Ngaca, Cuk. Aku paham banget mimik muka Pak Prabowo. Mimik yang udah kayak, gue tuh kalau gue nih ya, kalau gue pribadi ya, gue kalau udah gak bisa ngomong apa-apa lagi nih, dibalik-balik nih kenyataannya, faktanya ini, gue udah cuman kayak diem ngeliatin tuh orang sampai ngela napas gitu, udah sampai di sini gitu, terus buang napas. Sakitnya tuh kayak udah gak bisa diomongin lagi juga gitu, karena udah kayak kelewatan banget. Kayak ngomong sama orang kayak gitu yang suka ngebolak-balik fakta, yang suka bener-bener pinter ya ngebolak-balik kata gitu, pinter ngomong lah. Kita mau ngomong fakta ada data juga pun percuma, Wir. Kita bakalan coba untuk gimana caranya memanipulasi orang atau audiens yang dia lagi ngomong gitu, supaya dia kelihatan betul. Jadi aku nih ngelihat mata Pak Prabowo tuh kayak mata orang yang bukan marah ya, tapi kayak lebih kecewa. Ya ampun, kok gini ya orang begini ya gitu. Punya banyak pandangan positif sama orang ini. Orang ini dibantu bisa naik ke atas sampai bisa jadi hari ini saingan sama dia, ibarat kata nih. Meskipun ya menurut gue nggak compare lah ya, karena secara pengalaman kan udah jauh banget beda. Jam terbangnya juga udah ya, anak kemarin sore sama yang udah, ya ampun dah. Ibarat kata yang datang buat pas tawuran buat ngedamain anak SMP, sama yang udah terjun membela bangsa dan negara gitu di negara orang. Buat Pak Prabowo, Pak, saya ngelihatnya kok melo ya. Saya tuh gimana ya ngeliat Bapak ya, ada kata-kata yang udah nggak bisa diungkapkan lagi tapi ngerti gitu loh, kita yang nonton ngerti gitu. Pokoknya buat Pak Prabowo maju terus. Aku padamu, Pak, sebagai rakyat. Sekarang jam 3.30 pagi dan aku nggak bisa tidur karena mikirin debat capres yang ketiga tadi. Berbicara dari perspektif orang waras dulu. Mari kita lihat teman-teman dari debat perdana capres. Dari awal itu Anies terus-terusan menyerang secara personal kepada Prabowo. Dari situ aku udah ngerasa kayak kenapa sih harus menjatuhkan lawan untuk menaikkan elektabilitas diri sendiri? Apakah pantas seorang pemimpin yang ingin menjadi presiden, yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara menjatuhkan personal orang lain? Sampai di debat ketiga ini, Pak Anies itu secara terang-terangan berbicara tentang etika. Karena aku belajar tentang etika hukum, aku akan mencoba mengkritik. Barangkali Pak Anies lupa apa yang dia sampaikan itu melanggar etika. Sehingga kami netizen-netizen Konoha ingin menyadarkan Bapak bahwa apa yang Bapak sampaikan itu tidak beretika. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa saya melihat Bapak
terlihat terlalu arogan dengan kebijakan yang ada sekarang yang dipimpin oleh Pak Jokowi dengan tidak mau melanjutkannya lagi ketika Bapak menjadi presiden nantinya. Menurut saya sih, kalau itu baik ya kenapa harus diberhentikan, terutama soal IKN. Itu kan dananya udah nggak kecil ya. Kemudian Bapak juga terlihat arogan ketika selalu menyinggung Presiden Jokowi dengan tanah segitu, tanah seluas itu. Ya emang kenapa Pak? Itu mah urusan dia mau beli dengan uang dia berapa hektar ya juga urusan dia. Bapak kenapa bawa-bawa ke ranah debat pilpres Pak? Aneh deh. Malah kami melihat dan menilai kalau Bapak itu terlalu arogan terhadap kebijakan yang ada sekarang. Kemudian terlalu menjatuhkan personal orang lain, ibarat kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Gak sah rasanya kalau hanya mengkritik tanpa memberi solusi. Jadi ada baiknya untuk paslon-paslon pilpres ini udah fokus aja sama gagasan yang kalian punya yang mementingkan dan memikirkan kehidupan bangsa ke depan, bukan menjatuhkan lawan kalian. Jadi bapak-bapak sekarang itu hanya fokus kepada bagaimana gagasan kalian, bagaimana memecahkan solusi atas rintangan dan hambatan yang terjadi di Indonesia 5 tahun ke depan. Udah, enough. Bisa-bisanya menteri terbaik di era Presiden Jokowi dinilai 11/100 oleh menteri yang dipecat. Gue jujur ya, gue pendukung Pak Prabowo, tapi gue juga pengagum Pak Anies Baswedan. Karena gue orang Jakarta, jadi gue tahu Pak Anies Baswedan tuh bagus memimpin Jakarta. Dan karena dia, Jakarta bisa menjadi sekeren sekarang. Tapi setelah debat ketiga tadi malam, gue bener-bener berubah pikiran. Bukan untuk berubah dukungan ya, tapi berubah pikiran untuk Pak Anies. Di mata gue, intelektualitas Pak Anies itu berkurang. Bukan menyerang secara kinerja, tapi banyak menyerang secara persoalan pribadi. Padahal Pak Prabowo udah tegas soal pertahanan negara, dia tidak mau buka datanya. Dan Pak Prabowo sudah pada jalurnya. Karena kalau datanya dibuka secara terang-terangan, itu bisa menjadi bumerang buat negara kita. Negara lain bisa mengukur di mana kelemahan kita. Sejauh ini gue gak pernah ngebahas capres lain, gue cuma ngebahas paslon yang gue dukung aja. Tapi dengan kejadian debat ketiga tadi malam, sorry banget ya Pak Anies, Bapak capres pertama yang saya senggol di video saya. Bener-bener sedih guys. Ya Allah, moga-moga Prabowo menang. Pokoknya harus menang, 02 harus menang. Dia itu gimana ya, udah jatuhin, dihina, di apapun itu nggak ngebales loh. Pak Prabowo itu the best, nggak salah pilih 02. Oke guys, nonton debat capres ketiga tadi malam itu rasanya kayak nonton drama Korea. Prabowo pusing pikir materi bagaimana cara mengatasi keamanan negara, ekonomi, pertahanan. Pak Anies sibuk cari kesalahan Prabowo, mau ketawa tapi ini bukan lawak. Lucu sekali. Saya awalnya nggak peduli gitu. Untuk pemilihan capres-cawapres itu bebas, orang punya hak masing-masing. Memilih Anies silahkan, memilih Ganjar monggo, memilih Prabowo bagus, bebas gitu. Semua punya hak masing-masing. Dan saya yakin memang tiga-tiganya ini adalah putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Makanya mereka bisa menjadi capres. Dan salah satu dari mereka akan menjadi presiden di Indonesia untuk mengurusi kita dari tahun 2024 sampai 2029. Tapi kok aneh ya ngeliat semalam saya debat tuh ya. Kayak bukan debat gagasan gitu, kayak bukan debat capres gitu. Ini mah kayak gosip anjing. Ngomongin orang bukan ngomongin gagasan. Apalagi 01, ya Allah Nes, Pak Anies. Kok bisa-bisa hanya sejulit itu sampean tuh? Masih baca komen-komentar di netizen-netizen itu Anies tuh auranya kayak Sengkuni tau, Pak. Sengkuni itu tukang memperkeruh masalah, Pak. Saya itu sangat kagum loh sama Bapak itu. Retorika Bapak itu bagus sekali gitu. Kayak nyusun diksi tuh luar biasa. Dan semua lawan maupun kawan itu mengaku itu, Pak. Di debat pertama Bapak nyerang Pak Prabowo masih it's okay lah, masih tipis-tipis. Tapi semalam tuh bener-bener Bapak itu cuma pengen nyerang Pak Prabowo, cuma pengen jatuhin Pak Prabowo. Dan pemilih itu Pak gak akan jatuh karena serangan Bapak itu, Pak. Bapak itu bukan jadi kayak capres tahu semalam tuh. Jadi kayak pembawa acara gosip tuh. Astagfirullahaladzim. Tapi saya yakin mereka bertiga jauh lebih baik daripada kita semua gitu ya. Mungkin KPU juga bisa merevisi gitu ya. Maksudnya ada buat
sistem atau cara apa saya nggak tahu juga. Biar adunya itu adu gagasan, Pak. Bukan nyerang personal seperti itu. Astagfirullahaladzim. Apakah jangan-jangan bener, Pak? Cuman 3 orang yang bisa dinasihatin. Ini saya lihat di media sosial ya, Pak. Saya selentingan saja melihat gitu. Orang ada 3 orang, tipe orang yang tidak bisa dinasihatin. Yang pertama adalah orang yang sedang jatuh cinta, yang kedua adalah orang yang sedang marah, yang ketiga adalah pendukung Pak Anies. Masa kayak gitu, Pak? Kan enggak juga. Saya yakin itu bohong sih itu. Seriously, saya itu tidak pernah masalah kayak mau Pak Prabowo yang menang, Pak Ganjar yang menang, atau Pak Anies yang menang, nggak pernah peduli, Pak, gitu. Saya yakin semuanya pasti punya pikiran yang baik-baik untuk memajukan Indonesia. Tapi di debat semalam, Pak, aduh hampura, mohon maaf banget, semua orang nago, Pak. Itu bukan Pak Anies sesungguhnya, benar. Apa emang itu Pak Anies sesungguhnya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Aku sebagai anak muda Medan mau nanggapi apa ya? Intinya sedih kali aku melihat ekspresi Pak Prabowo. Tanggapanku tentang debat Capres tadi malam, Pak Prabowo bahas negara, yang lain bahas Pak Prabowo. Aku ingat kata Bang Deddy Corbuzier, Pak Prabowo itu kerja di Mehan sampai nggak tidur. 01 memberikan nilai tentang pekerjaan Pak Prabowo itu 11 dari 100. Lantas yang menteri yang dipecat-pecat itu Anda kasih nilai berapa? 1 atau 0 yang mau Anda kasih nilainya? Masa seorang Bapak Prabowo, seorang Menhan yang dikatakan Bang Deddy Corbuzier jarang tidur untuk melakukan tugasnya di Menhan, dikasih nilai 11. Lantas Anda itu berhak dikasih nomor berapa? Kalau bagi saya 1 dari 1000. Makanya ada pepatah Batak mengatakan unang pargabus doho kosong sada. Mungkin Pak Prabowo kalah debat, mungkin Pak Prabowo kalah di debat cawapres, tapi Pak Prabowo tidak pernah kalah di hati kami. Kami itu makin yakin pilih 01, tapi bohong. Jadi dari sini kita paham siapa yang berdiri tanpa menjatuhkan lawan. Alin Prabowo. Oke, paham ya guys. Gini, sebenarnya gue tuh dari awal sampai debat pertama, debat capres dan cawapres kemarin tuh, gue masih yakin milih Anies, Tetapi setelah debat semalam, nggak tahu kenapa hati gue berpaling. Nggak tahu ya, gue lebih ikhlas dari Prabowo jadi presiden. Cuma gue kurang setuju kalau Prabowo itu sama Gibran. Tapi nggak apa-apa. Buat saat ini saya lanjutkan buat mendukung Prabowo sebagai presiden. Nggak tahu kenapa gue melihat suatu keikhlasan dari Prabowo ini. Dia tuh gigih gitu loh, pantang menyerah. Gitu, gue salut sama dia. Oke, baik. Guys, semua video-video tadi ya menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan kesedihan warga-warga TikTok ya. Ya memang kalau kita pikir-pikir, memang kalau kita ingat yang FYP di TikTok sekarang, Prabowo yang lagi di roasting ya, bukan di debat ya, di roasting ya. Tetapi ya nggak apa-apa lah. Tetapi di awal video tadi kita bisa melihat Babe Haikal membuat video setelah usai debat. Mungkin itu karena kekesalan Babe Haikal. Ini orang kok udah ditolong ya, udah ditolong. Sampai-sampai Bapak Prabowo gak ada tanah untuk mengangkat ataupun untuk mengusung Anda, Pak Anies, di Pilgub DKI Jakarta. Setelah menang kok Anies kayak gini gitu kan. Mungkin dalam pikiran Babe Haikal kayak gitu ya. Waduh, ini orang mungkin memang benar-benar tidak tahu diuntung lah gitu ya guys. Mungkin kurang lebih seperti itu ya guys. Dan oke guys, mungkin itu saja untuk video kali ini. Kalian bisa komen ya apa yang kalian mau komen. Dan ya insya Allah Prabowo Gibran pasti menang satu putaran. Semakin dihujat, semakin dibenci, semakin dihina, semakin direndahkan, maka rakyat Indonesia semakin mencintai Prabowo Gibran. Oke guys, mungkin itu saja. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.